Ada satu jenis pohon yang disakralkan oleh orang-orang Yahudi, dan pohon yang mereka bilang dikeramatkan ini memiliki hubungan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pohon ini dibenci oleh umat Islam karena pohon ini yang menjadi satu-satunya penolong dari kaum Yahudi ketika dunia telah berada di ambang kiamat kubro. Untuk itu, khusus di video kali ini kita akan membahas tentang pohon gharqad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Ada sebuah hadis sahih yang menceritakan tentang pohon ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan peristiwa yang belum terjadi. Bahkan di zaman kita pun masih belum terjadi. Tapi dipastikan peristiwa ini akan terjadi ketika akhir zaman nanti. Namun mungkin saja banyak dari umat muslim yang belum mengenal hadis ini. Tapi umat lain yaitu bangsa Yahudi mengambil manfaat dari hadis ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Yahudi. Lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai setiap orang Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon itu berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada orang Yahudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia. Kecuali pohon gharqad, karena ia adalah pohon Yahudi." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pohon gharqad atau yang biasa disebut dengan istilah pohon Yahudi memiliki nama ilmiah Lycium arabicum bois dan Nitraria retusa. Dan keduanya adalah jenis pohon gharqad yang berbeda. Artinya, tanaman gharqad ini memiliki dua jenis. Gharqad ini disebut pohon, padahal bentuknya lebih mirip semak belukar. Gharqad merupakan tumbuhan yang berduri yang memiliki duri bertekstur keras dan beracun. Tinggi dari tanaman ini bisa mencapai 1-2 meter, memiliki daun berwarna hijau berbentuk menyerupai sendok kecil, dan selalu tumbuh baik di musim panas ataupun musim dingin. Tanaman ini juga memiliki bunga yang berwarna putih kebiru-biruan. Maka, karena bentuknya seperti semak-semak dan sukar diberantas, kemudian batangnya berduri dan beracun, tanaman gharqad bukan termasuk tanaman produktif. Tanaman ini tidak memberikan manfaat banyak untuk manusia, bisa dibilang sebagai tanaman benalu. Jika saatnya telah dekat, pasukan cahaya akhirnya akan menang, dan semua makhluk akan melawan Yahudi, bahkan tanah yang mereka duduki sekalipun. Mereka hanya punya pohon gharqad sebagai sekutu. Kalimat itu adalah catatan yang ditulis oleh Anne-Marie Oliver dan Paul Steinberg di dalam buku penelitiannya pada tahun 2006. Kalimat tersebut merupakan hasil wawancara dari kedua penulis kepada sejumlah Syekh Hamas. Kemudian mereka berdua survei ke lapangan untuk bertanya kepada orang-orang Yahudi apakah mereka tahu dengan pohon gharqad. Dan orang-orang Yahudi yang mereka tanyai ini pada kompak menjawab kalau mereka belum pernah mendengar nama gharqad. Tapi setiap orang yang mereka tanyai, mereka selalu berekspresi senyum sinis dan menampakkan mata yang terbuka lebar, seperti halnya saat kita menyentuh sebuah rahasia yang fantastis. Artinya, sebenarnya orang-orang Yahudi itu tahu akan pohon itu, tapi mereka pada memilih untuk tidak bicara lebih banyak kepada publik mengenai pohon gharqad ini. Teman-temanku seiman, kemudian dari hasil penelitian Anne-Marie Oliver dan Paul Steinberg, mereka mengatakan bahwa Israel menanam pohon tersebut di sekeliling pemukiman mereka di tepi barat dan Gaza untuk menciptakan mandala magis yang melindungi mereka dari serangan. Sebagian lainnya menyatakan bahwa pohon tersebut ditanam di sekeliling bangunan penting Israel seperti Knesset dan Museum Israel. Sebagian lainnya menyatakan pohon tersebut ditanam di gerbang Herodus.
Lainnya mengklaim bahwa pohon tersebut sebenarnya bukanlah sebuah pohon, tapi semak-semak yang bisa ditemukan di luar gerbang Jaffa, Yerusalem. Kawasan ini dipercaya oleh muslimin yang nantinya akan menjadi tempat pertarungan Nabi Isa dan Dajjal yang didukung oleh orang-orang Yahudi. Di sanalah Nabi Isa akan membunuh Mesias palsu yang mengaku Tuhan sampai orang-orang Yahudi berkata, "Tuhan kita telah mati." Telah dilakukan sejak dahulu bahwasanya orang-orang Yahudi selalu gencar melaksanakan aksi penghijauan. Tujuan yang mereka sampaikan ke publik adalah supaya udara gersang di negeri itu bisa menjadi sejuk. Tapi teman-teman, sesungguhnya yang mereka lakukan adalah hanya menanam satu jenis pohon saja, yaitu pohon gharqad, dan itu sudah ditanam secara massal. Kemudian, di era modern sekarang ini, orang-orang Yahudi membuat sebuah website resmi yang bertuliskan "Plant a tree in the Holy Land", artinya tanamlah pohon di tanah suci. Ketika kita masuk ke dalam website tersebut, kita langsung ditawarkan untuk ikut menghijaukan tanah suci. Sebagai umat Islam, kita pasti senang mendengarnya. Bagaimana tidak? Kita bisa ikut andil dalam program penghijauan tanah Palestina. Tapi bukan itu maksud mereka ini, teman-teman. Di website tersebut kita ditawarkan beberapa pilihan. Mau menanam pohon ukuran S, M, L atau yang besar yaitu XL, dengan mengirimkan donasi mulai dari $3 saja. Dan sebenarnya dari dana tersebut mereka berencana hanya akan menanam satu jenis pohon saja, yaitu gharqad. Tapi tanpa kita sadari, kita sedang memberi perlindungan untuk Yahudi. Dan mungkin saja ke depannya, orang-orang Yahudi sedang mempersiapkan kegiatan yang lebih masif untuk menanam pohon ini di segala tempat di negeri Palestina. Dan kita sebagai umat muslim telah mengetahui bahwasanya Nabiullah Isa ibn Maryam akan membunuh Dajjal di pintu gerbang Lot Palestina. Dan ketika mengetahui Dajjal telah mati, orang-orang Yahudi menjadi panik dan berlarian ke sana kemari untuk bersembunyi. Sementara itu, kaum muslimin mengejar orang-orang Yahudi ini untuk dibunuh. Maka setiap batu, kayu, dan tempat apapun orang-orang Yahudi ini bersembunyi dari kejaran kaum muslimin, benda-benda seperti batu, kayu, dan lain-lain Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan untuk berbicara. Benda-benda ini mengatakan, "Wahai kaum muslimin, ini di belakangku ada Yahudi. Tapi hanya ada satu pohon saja yang diam dan tidak berbicara, yaitu pohon gharqad." Teman-temanku seiman, dari langkah Yahudi menanam pohon gharqad dengan masif, menandakan bahwasanya mereka percaya akan sabda Nabi kita. Dan walaupun mereka percaya, tapi tak mau beriman. Alangkah ironisnya teman-teman, hadisnya hadis kita, bersumber dari Nabi kita, sementara umat lain yang mengambil manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi itulah kisah tentang pohon gharqad. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf ataupun keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.